Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Rudat FM. Berjumpa kembali dengan Rudat FM. Kali ini di Jakarta. Rudat FM sudah hampir sampai ke Balai Kota DKI Jakarta. Hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 pukul 11 kurang teman-teman. Ini suasana di jalur pedestrian di Jalan Merdeka Selatan Jakarta. Nah, Rudat FM sebenarnya ke Jakarta ingin melihat sudah ada tanda-tanda kah untuk promosi Jakarta E-Prix 2025 atau Formula E Jakarta 2025 yang akan digelar nanti tanggal 21 Juni 2025. Jadi sudah dirilis oleh Pemprov DKI Jakarta beserta PO Formula E Operation ya untuk event Jakarta E-Prix atau balapan Formula E di Jakarta nanti tanggal 21 Juni 2025 merupakan seri ke-12 atau putaran ke-12 dari 16 seri yang diselenggarakan tahun ini. Ini merupakan tahun ketiga setelah tahun 2022, 2023, dan seri keempat ya. Sebelumnya sudah ada satu seri di tahun 2022, dua seri di tahun 2023, dan satu seri nanti di tahun 2025 ini. Rudat FM tadi sempat lewat di Bundaran HI, namun sepertinya belum ada promosi apapun terkait dengan Jakarta E-Prix 2025. Rudat FM sangat menantikan ada woro-woro ya untuk masyarakat biar lebih semarak lagi ya penyelenggaraan Jakarta E-Prix 2025 nanti, balapan Formula E ya, balapan kendaraan listrik di Jakarta International E-Prix Circuit Ancol. Nah, ini di Monas Selatan ada Plaza Monas. Ini masih di sekitar Perpustakaan Indonesia Nasional ya. Nah, coba kita lihat adakah pemajangan kendaraan Formula E seri 3 ya, Gen C. Sementara nanti di penyelenggaraan Jakarta E-Prix 2025 adalah Gen 3 Evo, lebih baru lagi ya, dengan efisiensi yang lebih baik, kecepatan yang lebih baik, terutama akselerasi ya, dan tentu saja tenaga ya. Tenaganya sudah 400 kW, meningkat 50 kW dari Gen 3. Sementara waktu mengaspal di tahun 2022 tenaganya adalah 250 kW. Jadi sudah naik berlipat-lipat ya dibanding edisi sebelumnya. Gen 2, Gen 3, dan sekarang Gen 3 Evo. Jadi terakhir kan adalah penyelenggaraan seri Monaco ya yang sudah berlangsung di Monaco. Sementara negara Asia lainnya yang akan menggelar nanti adalah Tokyo, ada Shanghai ya, masing-masing 2 seri, sementara Jakarta 1 seri. Negara Asia lainnya yang sudah menggelar adalah seri awal, yaitu ada Jeddah sebanyak 2 seri. Jadi ini merupakan tahun ketiga dari kontrak penyelenggaraan 3 tahun di masa Pak Anies Baswedan ya, yang tahun 2024 berhalangan karena ada penyelenggaraan Pilpres dan Pileg 2024. Nah, bicara penyelenggaraan Jakarta E-Prix 2025, Rudat FM sudah melihat lokasi JEC Ancol pada tanggal 22 April lalu, 2 bulan sebelum penyelenggaraan Jakarta E-Prix. Namun belum ada persiapan ya. Sirkuit jalan raya di Ancol yang populer dengan Jakarta E-Prix International Circuit JEC sejauh ini dipakai untuk area parkir dan untuk kepentingan Ancol ya, melintas dan hal lainnya. Jadi memang sirkuit yang multifungsi, kesehariannya bisa dipakai untuk jalan raya. Jadi bukan sirkuit permanen seperti untuk Formula 1 ya. Ini adalah sirkuit yang memang kesehariannya bisa dipakai untuk keperluan lain. Nah, ini sudah sampai ke Balai Kota nih teman-teman. Coba intip, adakah sesuatu promosi di sana? Yang Rudat FM ketahui yang di Bundaran HI belum ada nih teman-teman, belum ada tanda-tanda untuk pemajangan unit Formula E. Nah, ini Balai Kotanya. Kemarin sempat Rudat FM kesini untuk menghadiri serah terima atau setelah pelantikan ya Pak Pamdul untuk menjabat di 2025 dan hingga ke periode 2030. Ini penampakan Balai Kotanya. Dan jalur pedestrian sudah direvitalisasi pada tahun 2022 akhir ya. Sekarang sudah semakin baik.
Jadi legacy Pak Anies Baswedan banyak hal ya, salah satunya jalur pedestrian yang menggunakan complete street. Jadi ada jalur pembatas hijau, ada jalur hijau, serta ini teman-teman, panduan untuk pejalan kaki berada di area tersebut dan apa hal-hal menarik di sekitarnya. Nah, ini suasana Pemprov DKI Jakarta nih di hari Kamis tanggal 8 Mei 2025. Sepertinya pasca rilis dari Jakarta Epic 2025, kalau Roda TPM perhatikan belum ada promosi yang masif ya teman-teman, terkecuali pembukaan ini teman-teman, pre-sale ya untuk tiket Formula E. Ada 4 kategori, ada festival, ada grandstand, ada VIP dan VVIP maksud saya. Nah, sepertinya belum ada nih pemajangan unit Formula E ya, entah di mana dipajangnya, apakah di JIS? Nah, teman-teman, TTP belum sempat mencari tahu ya teman-teman. Ini penampakan Balai Kota, kantor Pak Pramdul ya yang saat ini menjabat. Nah, jadi di Bundaran HI misi, di Balai Kota juga sepertinya tidak ada. Jadi di mana nih di pajangnya unit Formula E generasi ketiga? Kita nanti cari tahu ya teman-teman. Balai Kota. Sudah rilis di beberapa waktu lalu ya Formula E oleh Pemprov DKI Jakarta. Berikut PO Formula E Operation, ada Pak Alberto Longo ya kemarin, yang waktu Jakarta Epic 2022 bersama Pak Anies ya, dari lobby-lobby awal hingga berjalannya penyelenggaraan Formula E 2022 lalu. Jadi entah apakah setelah 3 tahun ini selesai Formula E akan berlanjut di Jakarta atau tidak, tergantung kepemimpinan dari Pak Pramdul. Karena di situ ada hosting fee ya, di mana hosting fee menjadi hal krusial dan sempat menjadi problem juga untuk penyelenggaraan Mandalika GP, MotoGP ya, sehingga awal atau hingga penyelenggaraan akan berlangsung hosting fee belum dibayar. Nah, ini jadi salah satu cerita juga di MotoGP ya, di penyelenggaraan Mandalika GP. Nah, itu yang di Jakarta sudah dibayar untuk 3 tahun nih teman-teman. Jadi tinggal komitmen fee bila mana ingin berlanjut, tentu saja barangkali 3 tahun berikutnya.